Kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat pasangan selebriti Nia Ramadhani dan Ardi Bakri kini memasuki babak baru. Kemarin, 2 Desember 2021, Nia dan Ardi menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kendati demikian, perhatian publik justru tertuju pada penampilan baru Nia yang kini tampak lebih fashionable dengan potongan rambut barunya. Lantas, bagaimanakah pengamat fashion menilai hal tersebut? Serta, bagaimana pula pakar ekspresi ketika melihat pembawaan Nia saat bersidang? Sidang perdana Nia dan Ardi kemarin sempat mundur 2 jam dari jadwal yang ditentukan. Lantaran, Nia dan Ardi terlambat hadir tepat waktu dalam ruang persidangan. Seperti apa teguran hakim ketua kepada Nia dan juga Ardi? Dan benarkah mereka terlambat karena alasan kesehatan? Menjalani rehabilitasi di kawasan Bogor sejak Juli lalu, Nia dan Ardi pun terpaksa hidup terpisah dari anak-anaknya yang masih kecil. Lantas, seperti apakah kehidupan sehari-hari Nia dan Ardi saat menjalani rehabilitasi? Benarkah keduanya kini makin religius? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri kini telah memasuki babak baru. Pasalnya, Ardi dan Nia kemarin atau tepatnya tanggal 2 Desember 2021 telah menghadiri sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Datang ke pengadilan dengan pengamanan ketat disertai bodyguard hingga mengenakan kendaraan mewah, penampilan baru Nia Ramadhani mendadak menjadi sorotan. Sang artis pun tampak elegan dan juga formal dengan atasan berwarna hitam selaras dengan baju yang dikenakan oleh sang suami. Lantas, seperti apa pengamat fashion melihat cara berpenampilan Nia pada saat itu yang masih tampil cantik dan juga tetap fashionable meskipun tengah terjerat kasus hukum? Cukup. Ya, makasih semuanya. Thank you. Cukup ya teman-teman. Permisi. Cukup ya. Cukup ya. Boleh Bapak. Ya, permisi ya. Permisi ya. Terima kasih. Dia pilih warna hitam sebetulnya itu cara untuk merendahkan diri supaya dia memang sedang berduka bahwa mereka memiliki satu kekhilafan gitu. Jadi hitam itu sebetulnya lambang sesuatu yang sadness, jadi yang sedih gitu ya. Jadi itu yang digunakan sebagai simbol pakaian yang digunakan mereka hari ini gitu ya. Apa dengan sama nuansanya gitu menandakan mereka masih akur, masih rukun, tidak ada konflik gitu. Memberikan kesepakatan dengan pakai nada warna yang sama. Jadi kalau aku lagi sedih, kamu juga pasti sedih gitu kata-katanya gitu. Tidak diapakan, menandakan bahwa memang mereka sedang melakukan sesuatu perbuatan yang salah gitu. Dan itu sebetulnya cara siapapun yang menghibah kepada hakim bahwa dia akan melakukan sesuatu untuk menerima sebetulnya gitu.
Memotong rambut sebetulnya perempuan jauh tampak lebih muda. Nah, ya. Tapi kalau di color diwarnain untuk membuat kebugaran aja supaya wajahnya makin fresh gitu ya. Fase kehidupannya cara satu-satunya untuk merubah sikap, merubah tabiat, merubah sesuatu atau merubah cara hidup baru yang mereka lakukan, mereka dengan cara memangkas rambutnya atau merapikan rambutnya, itu tanda bahwa saya tidak mau mengulang sesuatu perbuatan. Itu juga simbol-simbol gitu loh. Simbol untuk mengatakan bahwa saya tidak akan mengulangi perbuatan saya. Ini sudah menjadi titik nadir perbuatan buruk saya akan melakukan terbaik. Kalau memang dia tulus gitu ya, bisa dilakukan itu, hakim akan mengerti, akan paham bagaimana kondisi dia gitu. Tak hanya soal penampilan Nia Ramadhani yang tampak fashionable, publik pun juga menyoroti gerak-gerik Nia dan juga Ardi saat menghadiri sidang. Mengingat kasusnya yang cukup serius, Nia dan Ardi pun malah terlihat tampak cukup tenang saat memasuki ruang sidang. Lantas seperti apakah pendapat pakar mikroekspresi melihat pembawaan Nia dan Ardi dalam sidang perdana tersebut? Benarkah sikap tenang Nia dan Ardi lantaran keduanya sudah memiliki strategi khusus secara hukum? Ardi dan Nia Ramadhani terlihat cukup santai dalam hal itu. Tenang itu bisa terjadi karena macam-macam. Karena urusannya sudah diurus semua gitu ya, misalnya oleh pengacaranya, penasihat hukum, dan ada strategi yang mereka sudah lakukan. Kita nggak tahu apa strateginya ya, tapi yang jelas ada strategi yang sudah dilakukan mereka atau akan mereka lakukan atau sudah dijanjikan akan dilakukan. Yang ini istilahnya memberikan angin segar buat Nia dan Ardi gitu ya, yang membuat mereka ya kayak oh ya udahlah tinggal jalanin aja, itu juga bisa. Tapi kalau saya lihat dari matanya, ekspresi apakah alis, tarikan di samping mata segala macam, itu nggak ada tarikan ekspresi sedih, takut atau bingung atau semacamnya sih. Sidang perdana Nia dan Ardi kemarin ternyata mendapat teguran dari hakim. Usut punya usut, keduanya datang terlambat pada saat sidang. Lantas benarkah keterlambatan mereka dikarenakan kondisi Nia dan Ardi yang kurang sehat? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Sidang perdana kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin. Kendati persidangan akan berjalan lancar, namun publik dikejutkan dengan teguran hakim yang mengingatkan bahwa Nia dan Ardi datang terlambat di ruang persidangan. Tidak pelak, sidang yang seharusnya dimulai dari pukul 10 pagi itu terpaksa molor hingga 2 jam lamanya. Usut punya usut, Nia dan Ardi terlambat karena alasan kesehatan keduanya yang kurang baik. Tidak hanya membahas mengenai waktu keterlambatan, majelis hakim pun juga menghimbau dengan tegas pada Nia dan Ardi untuk tidak sekali-sekali berpikir untuk melakukan suap dalam menyelesaikan masalah hukumnya. Bukan tanpa alasan, hakim menilai jika sampai Nia dan Ardi melakukan suap dan diketahui oleh pihak kepolisian, maka hal itu hanya akan semakin memperburuk keadaan dan juga memperberat hukuman yang akan dijatuhkan pada pasangan selebriti itu. Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Terlebih dahulu saya minta pertanggungjawaban dari saudara tim penuntut umum. Berdasarkan
penetapan hari sidang dalam perkara ini, majelis hakim menetapkan jam persidangan itu pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pada jam tersebut majelis hakim telah siap untuk bersidang. Namun informasi yang kami dapatkan, terdakwa belum hadir di persidangan ini. Untuk itu saya minta pertanggungjawaban di depan persidangan ini saudara tim penuntut umum. Sebelumnya kami tim penuntut umum mohon maaf sebesar-besarnya karena informasi pagi tadi dari tim penasihat hukum para terdakwa dalam keadaan kurang sehat seperti diare yang mulia. Jadi diturunkan tim dokter dari Pam kampus memeriksa para terdakwa. Dan kemudian rekomendasi dokter pada waktu itu bisa untuk sidang, makanya agak terlambat kami menghadirkan karena menunggu pemeriksaan. Kepada saudara bertiga beserta tim penasihat hukum, saya mohon bantuan saudara-saudara bertiga agar saudara jangan dipengaruhi oleh siapapun yang akan menguruskan perkara saudara. Saya tidak mengenal urusan berkenaan dengan perkara saudara. Apalagi kalau ada yang meminta uang dan sebagainya, lalu mengatakan bahwa dia bisa menghubungi hakimnya. Saya tidak mengenal pihak-pihak yang berperkara, termasuk penuntut umum untuk berurusan dengan majelis hakim. Apalagi kalau berbicara tentang suap menyuap. Paham saudara? Paham? Iya. Bukan sekadar ucapan. Kalau majelis ini tahu saudara ada langkah-langkah seperti itu, yang celaka itu saudara sendiri, yang akan dirugikan saudara bertiga. Ya, jadi tidak usah berpikir, jalani saja proses yang sedang berlangsung ini dan itu dengan baik. Dan jangan membuat berbagai macam alasan untuk mempersulit proses pemeriksaan perkara saudara. Sepertinya semalam makan agak kurang sambal atau apa begitu. Jadi tadi pagi sempat diare. Bunia sama Pak Arif. Ya, sempat buang mules-mules gitulah. Jadi kalau mau kebayang perjalanan lumayan kan dan macet gitu, khawatir aja, makanya tadi agak lama sedikit menunggu dari dokter dan kemudian sudah dikasih dokter obat alhamdulillah dan bisa datang ke persidangan meskipun telat gitu. Tetapi memang kan bukan. Lebih lanjut di dalam sidang yang berlangsung dengan hikmat itu, beberapa fakta baru pun juga diungkap dan para saksi pun dihadirkan untuk semakin memperjelas kronologi kejadian. Saksi yang dihadirkan adalah para polisi yang bertugas untuk menangkap Nia di kediamannya pada Juli lalu. Selain itu, pihak penuntut umum pun juga merekomendasikan berdasarkan asesmen dan juga penyelidikan yang dilakukan sebelumnya, bahwa Nia dan Ardi dituntut dengan hukuman rehabilitasi selama 3 bulan lamanya. Bukan tanpa alasan, asesmen medis membuktikan bahwa Nia dan sang suami sama-sama mengalami F15, yaitu gangguan mental dan juga perilaku karena mengkonsumsi narkoba. Maka dari itulah, rehabilitasi medis dan juga sosial dinilai sebagai solusi yang tepat untuk pemulihan Nia dan juga Ardi. Bahwa berdasarkan 1. Berita acara rapat pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu pada Rapat Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor 59/BA strip RAP-9/2021/BNNP tanggal 29 September 2021 atas nama Ramadhania Ardiansyah Bakri diperoleh hasil bahwa Ramadhania Ardiansyah Bakri adalah penyalahguna narkotika, perlu direhabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial sesuai ketentuan Undang-Undang Narkotika dengan tidak mengabaikan proses dan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. Hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum terhadap Ramadhania Ardiansyah Bakri diperoleh hasil bahwa Ramadhania Ardiansyah Bakri diagnosa F15, gangguan mental dan perilaku akibat hubungan zat stimulan lainnya atau sabu kategori situasional. Terhadap surat dakwaan penuntut umum, undang-undang memberikan hak kepada saudara dan atau penasihat hukum saudara untuk mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan ini. Sikap saudara bagaimana? Apakah saudara serahkan sepenuhnya ke penasihat hukum saudara? Silakan konsultasi dulu.
tadi sudah kami sampaikan ke Yang Mulia Majelis Hakim sebagaimana yang didengar oleh rekan-rekan bahwa ada tanggapan sesungguhnya terhadap surat dakwaan itu, tetapi tanggapan itu akan kami sekaliguskan ya di dalam pledoi atau nota pembelaan yang nanti kami akan ajukan demikian. Jadi bukan berarti tidak ada tanggapan, tetapi tanggapannya nanti disekaliguskan dengan pledoi, dengan nota pembelaan. Ya, Pak Ardi Bunia itu dan Pak Ivan sudah betul-betul siap menghadapi persidangan ini. Sejak awal waktu diproses di kepolisian di Polres Metro Jakarta Pusat, kan sudah disampaikan oleh beliau langsung kepada saya siap menghadapi. Ya, ini kan memang mereka mengakui perbuatannya ya, dan tahu resiko-resikonya apa yang harus dipertanggungjawabkan, tahu beliau. Nia Ramadhani dan Ardi Bakri telah menjalani masa rehabilitasinya sejak Juli lalu. Hal tersebut pun juga membuat mereka terpaksa tinggal jauh dari keluarga dan juga anak-anak. Lantas, bagaimanakah kehidupan sehari-hari Nia dan Ardi saat di tempat rehab? Benarkah keduanya kini tampak lebih religius? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Berada di tempat rehabilitasi sejak Juli lalu, kini hampir 4 bulan Nia dan Ardi Bakri menjalani kehidupan jauh dari keluarga dan juga anak-anaknya. Dalam kesehariannya di tempat rehabilitasi di kawasan Bogor, Jawa Barat itu, Nia dan Ardi pun dikabarkan mengikuti berbagai macam kegiatan. Mulai dari konseling psikologis hingga kegiatan favorit mereka yaitu berolahraga. Dan disampaikan pula oleh sang kuasa hukumnya, Nia dan Ardi kini tampak lebih religius dari sebelumnya. Lantas, seperti apakah kondisi kesehatan Nia dan Ardi pada saat ini? Dan benarkah kini keduanya telah pulih 100%? Kegiatan di panti rehab, yang pasti bahwa mereka selalu konseling itu, ya, ada jadwal konselingnya, terus kemudian kegiatan keagamaan, terus ada sport activity yang mereka begitu antusias ya, karena mereka butuh sekali gitu. Mereka selama ini kan sangat aktif di luar dan mereka sangat butuh itu gitu. Perkembangan jauh lebih baik. Sekarang udah sehat bener. Tadi aja penyidik bisa melihat kan. Udah betul-betul sekarang malah udah pulih. Sampai kapan? Terakhir saya bertemu dengan dari panti rehab ya. Salah satu direktur menyatakan kepada saya bahwa mereka sudah melakukan asesmen lagi dan hasilnya sangat-sangat baik. Lebih religius, alhamdulillah, lebih tenang dan kelihatan bugar ya, teman-teman juga tadi lihat kan, segar wajahnya juga. Ya semua relatif semua jauh-jauh lebih baik dan sudah pulih. Ya. Intensitas video call-nya saya kurang paham, tetapi kalau saya ke sana itu pernah saya melihat dilakukan video call dengan anak-anak menggunakan handphone yang membesuk beliau. Nggak selalu juga ya, tetapi bahwa pernah saya lihat itu. Anak-anak taunya kerja, begitu. Cepat pulang ya, papa mama lagi kerja, ya, mereka minta papa mamanya cepat pulang. Menjalani persidangan perdana kasus penyalahgunaan narkotika tentu tidaklah mudah. Banyak hal yang perlu dipersiapkan, baik dari segi hukum maupun mental. Beruntungnya, Nia dan Ardi mendapatkan dukungan penuh dari keluarga besar keduanya. Segala cara terbaik dilakukan oleh pihak keluarga untuk mendukung Ardi dan Nia agar segera bisa menyelesaikan masalahnya dan bertanggung jawab sesuai peraturan hukum yang berlaku. Lantas, seperti apakah bentuk dukungan dari pihak keluarga untuk sidang perdana Ardi dan Nia?
Kami terima kasih atas perhatiannya, mohon doanya semoga berlanjut. Apapun yang terjadi hari ini, ya itu kan pasti ada hikmahnya. Ya mohon doanya aja. Saya bilang terima kasih. Mereka konsisten, mereka komit. Yang terbaik itu aja, yang terbaik, apapun yang terbaik. Kita ikut aja sebagai warga negara yang baik. Pak Ardi, Bu Nia ikuti prosedur, proses hukumnya. Sebagai warga berketaat. Apa yang terjadi dengan Bu Nia, Pak Ardi, bisa terjadi dengan keluarga manapun. Dari golongan atau strata sosial manapun. Dan kita ambil hikmahnya. Terima kasih atas semua dukung. Kan ada Andung, ada kakek dan ada Pak Ical dan ada Bu Tati. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.